menjelaskan materi yang pertama, yaitu cara membuat latar belakang masalah. Yang pertama, berikan penjelasan mengenai permasalahan atau fenomena yang akan diteliti. Kita bisa memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang mendasari terjadinya fenomena tersebut atau kondisi yang sedang terjadi berkaitan dengan fenomena tersebut. Selanjutnya, paparkan juga fakta dan data yang mendukung permasalahan atau fenomena yang dibahas dalam skripsi tersebut. Data yang dipaparkan harus berasal dari sumber yang valid, baik dari hasil penelitian, hasil survei, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu ada berargumentasi tentang mengapa permasalahan atau fenomena tersebut perlu dibahas. Argumentasi yang diberikan harus bersifat logis dan berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu berikan penjelasan mengenai manfaat dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu tata cara mengidentifikasi masalah meliputi beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah secara umum. Langkah awal, peneliti harus mengidentifikasi masalah secara umum. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. Kemudian pertanyaan tersebut dipersempit lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, memahami sifat masalah, yaitu langkah yang kedua adalah memahami sifat masalah merupakan cara terbaik untuk memahami masalah dengan diskusi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, mengumpulkan penelitian terkait. Kumpulkan semua penelitian terkait dengan masalah yang akan dikaji. Langkah ini membantu proses penelitian dengan mempersempit masalah, melakukan identifikasi kesenjangan penelitian, memberi ide-ide baru terkait bidang terkait penelitian, memberi ide-ide baru terkait bidang terkait sehingga menentukan desain penelitian. Yang selanjutnya, membuat identifikasi masalah yang matang, yaitu identifikasi masalah yang dilakukan bisa semakin mendalam, sementara peneliti harus melakukan diskusi terkait masalah dengan orang yang lebih berpengalaman atau setidaknya ada pada pembaca penyusun kembali masalah yang menjadi topik penelitian setelah dipahami. Yang selanjutnya yaitu menggunakan 5W+1H. Dan yang selanjutnya menggunakan bahasa yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menggunakan metode penelitian yang sesuai. Setelah menyusun identifikasi masalah, tentukan metode penelitian yang sesuai dengan tema yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu membuat batasan masalah. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu identifikasi topik penelitian atau masalah yang akan diteliti. Tentukan ruang lingkup penelitian dengan menetapkan parameter yang jelas. Rinci variabel yang relevan untuk penelitian. Batasi jangkauan waktu, tempat, dan populasi yang ingin diistudi. Tetapkan tujuan dan pertanyaan penelitian kami secara spesifik. Pastikan batasan realitas dan dapat dicapai dalam rangka waktu dan sumber daya yang dimiliki. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tata cara membuat rumusan masalah, di mana meliputi beberapa bagian yang penting. Berikut langkah-langkah untuk menentukan rumusan masalah. Yang pertama, membuat rumusan masalah itu secara spesifik, di mana tuliskan rumusan masalah secara singkat, padat, sehingga tidak terlalu panjang dan tidak juga menghilangkan inti yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu kita harus menggunakan 5W+1H, di mana menggunakan 5W1H itu untuk menentukan topik penelitian dan membuat pertanyaan yang menarik, di mana 5W dan 1H itu meliputi who, what, where, when, why, how, and how much. Yang ketiga yaitu mengangkat topik penelitian yang memenuhi 4 hal. Yang pertama, yang ketiga yaitu mengangkat topik penelitian yang memenuhi 4 hal, di mana menurut Dr. Tatang Muhammad Amirin, rumusan masalah itu harus meliputi 4 hal, yaitu masalah yang akan diteliti memiliki arti penting atau relevansi,
Masalah yang akan kita teliti memiliki kemungkinan untuk dipecahkan, masalah yang akan kita teliti memiliki kemungkinan untuk diterapkan, dan masalah yang akan kita teliti memiliki kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, adapun langkah yang keempat untuk menentukan rumusan masalah yaitu menggunakan kalimat tanya, di mana rumusan masalah berupa kalimat tanya yang singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Yang kelima yaitu menentukan metode penelitian, di mana menentukan metode penelitian yang sesuai. Tentukan metode penelitian yang sesuai dengan tema yang akan kita teliti. Biasanya ada dua jenis metode penelitian yang dipilih, yaitu yang pertama terdapat metode penelitian kualitatif dan yang kedua terdapat metode penelitian kuantitatif. Langkah menentukan rumusan masalah yang keenam yaitu menggunakan bahasa yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui dalam menulis kaidah bahasa yang harus sistematis, jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, di mana kita dapat membuat rumusan masalah yang baik dan benar yang akan membantu kita dalam menentukan proses dan arah penelitian yang akan kita lakukan. Nah, cara yang selanjutnya yaitu membuat tujuan penelitian, di mana ada beberapa hal yang meliputi untuk menentukan tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian, di mana identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang akan kita teliti itu pastikan bahwasanya masalah tersebut dapat dijawab ataupun ditangani melalui penelitian yang akan kita rencanakan. Yang kedua yaitu membatasi dan memfokuskan tujuan penelitian, di mana dalam batasi dan fokuskan tujuan penelitian agar tetap terkelola dengan baik. Hindari tujuan yang terlalu umum ataupun terlalu luas sehingga kita dapat memberikan penelitian yang lebih mendalam dan terarah. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan SMART, di mana tujuan penelitian haruslah spesifik, terukur, mencapai, relevan, dan terbatas pada waktu. Dengan menggunakan pendekatan ini, di mana tujuan penelitian akan lebih terdefinisi dengan baik dan memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap hasil penelitian. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat paragraf ataupun poin-poin. Dalam membuat tujuan penelitian, kita dapat membuat kalimat paragraf atau dengan membuat poin-poin ataupun yang disebut dengan penomoran. Yang kelima yaitu menggunakan 5W1H, di mana gunakan 5W1H untuk menentukan topik penelitian dan membuat pertanyaan yang menarik. 5W itu meliputi who, what, where, when, how, and how much. Yang keenam yaitu menggunakan bahasa yang sistematis, jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perlu kita perhatikan penyusunan kaidah bahasa yang harus sistematis, jelas, mudah dipahami, dan juga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketujuh yaitu menggunakan metode penelitian yang sesuai. Setelah menyusun tujuan penelitian, tentukan metode penelitian yang sesuai dengan tema apa yang akan kita teliti. Biasanya ada dua jenis metode penelitian yang harus dipilih, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang kita lakukan, kita dapat membuat tujuan penelitian yang baik dan benar, yang akan membuat kita dalam menentukan proses dan arah penelitian yang akan kita lakukan. Fungsi manfaat penelitian adalah untuk mendapatkan jumlah jawaban dari penelitian yang telah dibuat. Namun tak hanya itu, masih ada lagi fungsi penelitian manfaat penelitian, yakni sebagai berikut. 1. Menjadi bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian yang telah dibuat. Mengulik lebih dalam sejumlah manfaat yang bisa dapat dari hasil penelitian yang sudah dibuat. Dari hasil manfaat penelitian yang telah dipublikasi, hal ini turut membantu bidang akademisi, organisasi, serta perusahaan yang menjadi objek penelitian agar lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kajian teori? Kajian teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian, sebab hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian.
Selanjutnya, tata cara membuat studi relevan. Pertama, membaca dan memahami panduan format yang ditetapkan oleh institusi atau universitas. Nah, panduan ini akan memberikan pedoman tentang struktur, gaya penulisan, dan cara mengutip sumber secara akurat. Yang kedua itu menentukan ruang lingkup. Dalam menulis skripsi, itu penting menentukan ruang lingkup yang akan dibahas. Ruang lingkup itu harus jelas dan spesifik sehingga membantu kita dalam mengarahkan penulisan kita. Yang ketiga itu mengumpulkan bahan bacaan. Untuk membuat skripsi yang relevan, kita itu perlu mengumpulkan bahan bacaan yang relevan dengan topik yang kita bahas, kita teliti. Nah, bahan bacaan ini dapat berupa jurnal, tesis atau disertasi, dan lain-lain. Yang keempat itu mengorganisir bahan bacaan. Setelah mengumpulkan bahan bacaan, kita perlu mengorganisir bahan bacaan tersebut menjadi bagian-bagian yang relevan dan berikan judul yang menggambarkan konten tersebut. Pastikan ada alur logis dan hubungan yang jelas antara setiap subbab yang kita tulis. Yang kelima itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena dalam membuat skripsi itu kita menggunakan bahasa yang baik benar. 6 itu menggunakan data yang terpercaya. Tentunya kita harus menggunakan data yang terpercaya. Itu dapat berupa dari jurnal, tesis, disertasi, dan lain-lain. Yang ketujuh itu memaparkan teori. Setelah mengumpulkan bahan bacaan, kita perlu memaparkan teori yang telah dikumpulkan dan harus menyortirnya sebagai landasan penelitian. Usahakan untuk menggunakan bahasa sendiri dalam melakukan tahap ini dan disesuaikan dengan isu yang kita bahas. Yang kedelapan itu mengembangkan teori. Dalam membuat skripsi itu perlu mengembangkan teori yang sebelumnya. Akan lebih baik lagi apabila penelitian sekarang itu dapat mengembangkan teori yang sebelumnya. Yang kesembilan itu bandingkan dengan penelitian sebelumnya. Setelah menulis penelitian terdahulu, bandingkan dengan penelitian sekarang yang akan kita teliti. Seperti apa persamaan dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Penting untuk dibandingkan agar topik atau masalah yang dibahas tidak sama, sehingga tidak akan dicap plagiasi, serta penelitian yang sekarang akan menyelesaikan masalah yang baru. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat membuat studi relevan pada skripsi penelitian tindakan kelas yang relevan dan berkualitas. Selanjutnya membuat kerangka berpikir. Yang pertama langkahnya itu identifikasi konsep utama. Tentukan konsep-konsep utama yang akan menjadi dasar kerangka berpikir kita. Yang kedua itu tinjau literatur. Cari dukungan teoritis atau empiris untuk konsep-konsep yang kita pilih. Yang ketiga hubungkan konsep. Hubungkan konsep-konsep utama satu sama lain, lalu jelaskan hubungan antar konsep tersebut. Yang keempat, buat diagram atau model. Buatlah diagram sederhana yang mengilustrasikan hubungan antara konsep-konsep utama. Lalu yang kelima, uji konsistensi dan validitas. Pastikan konsep-konsep yang kita pilih itu relevan dengan topik penelitian kita. Lalu yang keenam, diskusikan implikasi. Jelaskan bagaimana kerangka berpikir ini akan membantu kita dalam penelitian. Pastikan untuk merujuk pada literatur yang relevan dan gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Selanjutnya itu langkah-langkah membuat hipotesis tindakan. Pertama itu mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Sebelum kita membuat hipotesis, kita itu perlu mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir yang relevan dengan topik penelitian kita. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi variabel yang akan kita teliti. Identifikasi variabel yang akan kita teliti itu terkait dengan masalah yang kita teliti. Lalu yang ketiga itu mengembangkan hipotesis tindakan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, kita itu perlu mengembangkan hipotesis tindakan yang menjawab rumusan masalah penelitian.